Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semua? Sehat ya? Tetap semangat belajar di rumah. Baik, kita lanjutkan untuk materi tata bahasa 2. Kita akan belajar tentang tata bahasa Jio. Jio ya. Oke, baik. Ada adjektif verb, maksudnya kata sifat, kata kerja, tambahkan Jio, diikuti tanda tanya ya. Kemudian noun, kata benda diikuti dengan ijio. Nah, jika ada kata benda berakhiran dengan konsonan, tambahkannya ijio. Kalau vokal, tambahkannya jio saja. Jadi opsional ya, dilihat dari akhirannya. Baik, jio, jio. Mungkin kalian sudah pernah dengar apa sih itu jio. Jio, 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 jio. Gitu ya. Oke, jio itu tata bahasa Jio ini digunakan untuk bertanya dan memastikan kenyataan kebenaran tentang isi atau cerita yang pembicara ketahui. Untuk menjawab pertanyaannya tidak dapat menggunakan Jio kembali. Oke. Jadi maksudnya, misalkan si pembicara sudah mengetahui tentang suatu informasi, seperti saya misalkan tahu kalau cuacanya hari ini panas. Nah, untuk bertanya kepada orang lain, cuacanya hari ini panas kan? Nah, itu bisa menggunakan tata bahasa Jio. Maka cuaca panasnya saya sudah miliki, kemudian ditanyakan kembali kepada orang lain, mungkin ingin mendapatkan informasi yang sama atau memastikan. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin nanti kita lihat contohnya munculnya seperti apa artinya. Oke, Jio digunakan kata sifat, kata kerja, sama. Kata sifat misalkan ada cada, cada artinya adalah asin. Cajio, asin kan? Misalkan kita makan bersama, ada nasi goreng kita makan, satu orang lebih dahulu makan, rasanya asin, informasi asinnya sudah dia miliki, dia memastikan rasanya asin ya, rasanya asin kan? Nah itu pakai akhiran jio, cajio, oke. Dopta contohnya dop jio, dopta berarti ada pacimnya, tambahkan jio, cada tidak ada pacimnya, tambahkan jio. Jadi baik itu yang ada pacim atau tidak ada pacim, maka tambahkan jio saja. Oke. Kata kerja pun demikian sama, misalkan oda menjadi ojio, neil, makesiga ojio, nah, misalkan neil, besok mak datang kan, nah pakainya jio. Mokta jadi jio, ini pun sama, jadi tinggal ditambahkan jio saja. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami penggunaannya. Kemudian untuk kata benda, hesa, jadinya hesa jio, akhirannya adalah huruf A, vokal, maka ditambahkan jio, tidak ada pacimnya. Kemudian hakseng, tambahkan ijio menjadi hakseng ijio. Kenapa? Karena ada konsonannya, jadi ada pacim O-nya, pacimnya. Baik. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami cara penggabungannya penggunaan tata bahasa jio ini. Oke, baik, kita pada contoh pertama. Yojem akhirnya adalah, artinya adalah akhir-akhir ini ya. Yojem Jakarta nalsiga. Jakarta nalsi maksudnya cuacanya Jakarta. Akhir-akhir cuaca Jakarta panas kan? Berarti si pembicara sudah memiliki informasi kalau akhir-akhir ini cuaca di Jakarta panas dan dia ingin memastikan kepada lawan bicaranya bahwa apa yang dia pikirkan itu juga sama. Yojem Jakarta nalsiga dopcio. Jawab temannya apa jawabnya? Ne aju dowoyo. Akhir-akhir ini cuaca Jakarta panas kan? Iya, sangat panas. Oke. Berikutnya cigem biga ojio. Cigem biga ojio. Sekarang turun hujan kan ya? Sekarang turun hujan ya? Sekarang turun hujan kan? Nah, jadi dengar suara hujan di luar, rintik-rintik, gruk-gruk gitu ya. Memastikan kalau yang didengar itu sama, maka ditanyakan kepada lawan bicaranya. Cigem biga ojio, dijawabnya anio, cigemen bigaan wayo. Oh tidak, sekarang tidak hujan. Mungkin hanya suaranya saja, ternyata suara AC. Ternyata dia salah dengar. Oh, bukan hujan ternyata ya. Oke, contoh berikutnya.
Ada si Sally, mungkin ada temannya ya. Sally sinen kopi를 안 마시지요. Sally tidak minum kopi kan? Nah, ini memastikan dulu sebelumnya pernah pergi dengan Sally, mungkin pernah bicara sama Sally, pernah cerita kalau si Sally itu tidak minum kopi gitu ya. Nah, informasi ini dia simpan. Kemudian dia tanyakan kembali untuk memastikan. Misalkan mau pergi ke kafe 3 orang, si Sally sudah duduk, maka dipastikan temannya, Sally tidak minum kopi kan? Sally sini kopi를 안 마시죠? 네, kopi를 안 마셔요. 차만 마셔요. Ya, tidak minum kopi. Hanya teh. Hanya teh minum. Teh hanya minum. Cuma minum teh. Oke, caman maksudnya teh saja ya, hanya minum teh. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Berikutnya untuk contoh untuk kata bendanya. Yogiga Samsung. Samsung, Hesa. Perusahaan Samsung. Dia pernah lewat, terus dipastikan lagi tanya, Yogiga Samsung Hesa Jio. Di sini perusahaan Samsung kan? Nah, itu informasi itu sudah tahu, dia tanyakan kembali. Ne, 맞습니다. Iya, benar. Temannya jawabnya, iya, benar. 여기가 대학교지요. 여기가 대사관, 한국 대사관이지요. Di sini kedutaan Korea kan. Nah, pakainya Jio. Kenapa pakai Jio? Karena berakhiran dengan vokal ya. Baik, yang terakhir contohnya 동생은 초등학생. 초등학생 ini siswa SD. Dia pernah dengar. Dia tanyakan kembali. 동생은 초등학생이지요? Adik siswa SD kan? 네, 초등학생이에요. Ya, adik saya adalah siswa SD. Baik, ini untuk contoh menggunakan jio. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam bahasa Indonesianya bisa bermakna kan atau iya. Oke. Baik, ini yang jio pertama. Kita lihat apakah harus ada yang diperhatikan lebih lanjut. Oke, baik. Tadi jio-nya sudah, sekarang kita berlanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, kala lampau yang digunakan untuk kata kerja dan kata sifat ditambahkan atjio, otjio. Dan kata benda ditambahkan iotjio atau iotjio. Kala lampau maksudnya past tense. Bentuk lampau. Rumusnya apa? Asoyo, osoyo ya. Tapi di sini pakainya atjio. Pakainya atjio. Atau otjio. Sama ya. Asoyo, tapi belakangnya pakainya jio. Osoyo, tapi akhirnya adalah jio. Jadi bentuknya lampau. Ini untuk kata kerja atau kata sifat, sedangkan kata bendanya ditambahkan apa? Iot jio atau iot jio. Iot jio atau iot jio. Oke. Contoh pertama, 어제 영화가 재미없었지요. Film kemarin tidak menarik ya, tidak seru ya. Jadi mungkin dia nonton film berdua kemarin, tapi baru bicaranya sekarang. Dan apa yang dia tonton kemarin, dia memastikan bahwa itu memang tidak menarik. Maka dia ingin memastikan lagi, maka menggunakan rumus jio. 어제 영화가 재미없었지요? 네, 재미없었어요. Ya, tidak seru, tidak menarik gitu ya. Oke, ini bentuk lampau. Kemudian contoh berikutnya, Mariko 씨는 일본에서 왔지요. Mariko datang dari Jepang kan? Jadi dia pernah dengar, mungkin dari namanya, mungkin dia pernah dengar sekilas, dia punya informasi kalau Mariko itu orang Jepang, dia ingin memastikan kepada si Mariko atau pada temannya. Maka bisa saja menggunakan kalimat jio. Mariko 씨는 일본에서 왔지요? 네, 저는 일본에서 왔어요. Ya, saya berasal dari Jepang. Jadi yang menjawab adalah si Mariko. Oke, yang terakhir. 지난주는 나나시 생일이었지요. 지난주는 minggu lalu. 지난주 minggu lalu. 나나시 생일. 생일 adalah ulang tahun. 나나시 생일이었지요. Karena konsonan, maka ditambahkannya iot지요. 이었지요. Maka artinya adalah minggu lalu ulang tahunnya Nana kan? Mungkin dia pernah dengar informasi Nana ulang tahun minggu lalu. Maka dia memastikan apakah itu benar atau
Tidak, kepada lawan bicara. Dijawabnya apa? Ne majayo. Iya, benar. Baik, ini untuk yang kala lampau. Kemudian berlanjut kepada kala futur. Kala futur maksudnya future tense. Bentuk akan ya. Nah, ini bentuk akan kita pakainya. Rumusnya adalah real gojio. Real gojio. Koyeyo. Mungkin kalau masih ingat pakainya gojio. Gojio. Oke, dalam banghage parie gal gojio. Dari kata dasarnya adalah gada tambahkan real gojio gal gojio. Maka bentuknya artinya adalah dalam bangha, liburan mendatang. Pari, ini Paris. Gal gojio, mungkin sebelumnya pernah dengar temannya bicara, kamu semester depan mau ke Paris ya, Paris ya, Paris ya, gitu kan? Dengar, kemudian yang pembicara ini itu memastikan langsung kepada temannya, damahage parie gal gojio. Oke. Liburan mendatang pergi ke Paris kan? Akan pergi ke Paris kan? Ya, itu ya. Oke. Terus contoh lagi, Doni Shido. Doni, nama orang ya. Doni Shido jajongo를 살고지요. Kata dasarnya sada. Doni Shido jajongo를 살고지요. Doni juga mau beli sepeda kan? Mungkin pernah dengar si Doni nyari sepeda. Maka dia menanyakan kembali, memastikan kalau si Doni memang membeli sepeda. Doni Shido jajongo를 살고지요. 살고예요. Maka memastikan 살고지요. Oke. Terus terakhir, 내일 동생도 배드민턴을 같이 칠 거지요. Mungkin biasanya main badminton berdua, tapi dengar mungkin pernah bicara, nanti deh adik saya mau ikut main badminton. Maka temannya ini memastikan kepada teman kakak adik, kepada teman yang punya adik, ya kan, memastikan adikmu besok juga bermain badminton bersama kan? Oke, 내일 동생도 badminton을 같이 칠 거지요. Main badminton bersama kan? 네, 같이 칠 거예요. Baik, ini penjelasan untuk kala lampau dan kala futur. Kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya. Oke, yang terakhir adalah jio jika digunakan dengan kata tanya. Nanti kita lihat ya, ada kata tanya. Dengan kata tanya, ijio ini memberikan rasa yang sedikit lebih halus jika dibandingkan dengan menggunakan ieyo atau ieyo. Jadi kan kita biasanya pakai momomoi ieyo atau ieyo, tapi jika kita ganti dengan jio, maka itu memberikan efek yang lebih halus kepada lawan bicara. Seperti apa sih? Coba kita lihat. Oke. Contoh pertama, 지금 몇 시? 몇 시 kan kata tanya, jam berapa? 지금 몇 시지요? Biasanya kita menggunakan 지금 몇 시예요? Kedua-duanya bisa. 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? 지금 몇 시지요? Ini juga bisa. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan 시예요, ini silakan. Nah, setelah tahu 지금 몇 시지요, ketika kita menggunakan jiyo ini, maka jiyonya ini memperhalus rasanya kepada lawan bicara. Ya, jadi kita memikirkan orang lain, apakah ini kalimat yang baik, yang halus atau tidak. Dan jiyo ini memberikan efek yang lebih halus kepada orang lain. Meskipun tidak bermakna lain, tapi efeknya, rasa yang diterimanya lebih baik. 오늘이, hari ini, 며칠, kata tanya 며칠 artinya adalah tanggal berapa. Oke, 오늘이 며칠 karena konsonan ada 며칠, tambah rumusnya adalah ijiyo. 오늘이 며칠이지요, atau biasa kita tahu 오늘이 며칠이에요, hari ini tanggal berapa. Nah, ini dua-duanya sama. 오늘이 며칠이에요, 오늘이 며칠이지요, 오늘은 며칠이지요, 오늘은 며칠이에요. Nah, ketika menggunakan ijiyo, maka rasanya lebih halus. Hanya itu saja ya. Berikutnya, modu. Modu artinya adalah semua. Olma, berapa. Modu, olma, jiyo, semuanya berapa. Modu, olma, jiyo, semuanya berapa. Atau kita lebih cenderung menggunakan modu, olma, yeyo. Modu, olma, yeyo. Nah, ini ketika kita modu, olma, jiyo,
memberikan efek yang lebih halus kepada lawan bicara. Yang terakhir, Jo sarami nugu jio. Nugu artinya adalah siapa. Orang itu siapa. Ini lebih halus jika dibandingkan dengan Jo sarami nugu yeyo. Jo sarami nugu yeyo, Jo sarami nugu jio. Nah, ini lebih halus menggunakan jio. Oke, ini tentang ijio yang digunakan pada kata tanya. Semoga bisa dipahami. Ini memberikan rasa yang lebih halus yang akan diterima oleh lawan bicara ya. Oke, yang terakhir, dalam berbicara, jio ini dapat diringkas ya menjadi jo. Sebetulnya kedengarannya memang jio juga, tapi jo ya. Jio, jo. Oke. Contohnya ini tanda tanya ya. Yang ini tanda tanya ya. Sebenarnya saya belum ketik ya, maaf ya. Contoh pertama, 지금 10시지요 sama dengan 지금 10시죠. 지요 menjadi jo. 지금 10시지요. 지금 10시죠. Oke. Ini 요즘 날씨가 춥죠. Oke. 춥죠. Nah, di sini harusnya kalimatnya sama. 요즘 날씨가 춥지요. Sama pakai ini ya. Coba saya ketik bisa nggak ya? Ada hanggalnya tak? Oke, bisa ya. Saya ketik sini ya. Oke. 요즘 날씨가 춥지요. Nah, ini harusnya ya. 요즘 날씨가 춥지요. Mana? Ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Oke. 요즘 날씨가 춥지요. 지요 ini diringkas menjadi 춥죠. 요즘 날씨가 춥죠. Baik, demikian penjelasan untuk Jio. Semoga dapat dipahami. Silahkan kerjakan buku latihannya yang membahas tentang Jio. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan ketik atau tulis pertanyaannya di kolom komentar di web kuliah atau bisa private langsung melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kamsahamnida.